Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Welcome with me, Mr. Semi. Well, to all my students of SMK Teruna Padang Sidimpuan, this is our first video for our first learning in this next semester. Remember, you are in the last semester in this class. In a few months later, you will graduate from the school, so please pay attention on our videos more focus, because our lessons in this semester is not like in the first semester, because it's a little get difficult for you, because we will try to begins in analyzing understandings about some stories. So what we will discuss for this video is talking about text. Okay, yeah, in this video we're talking about text, and I tried to make a videos about a factual report. Sorry, I got some mistake in writing here. Okay, and in Bahasa Indonesia, kompetensi dasar that we will discuss pada video ini adalah tentang analysis structure of text, and also about the generic structure, social functions of the text factual reports, and talking about people, animals, things, and the others socials of the natures. Okay, and then we have to aim to able to understandings of the scientists' factual reports, and also we have to able to arrange of the text. Next, the indicator, analyzing factual reports and related with grammar, words, and tense that used in this text. Second, identify some of information from the text, and this is the purpose of the learnings. Students, this is our purpose of this video learnings. The first is to all the students must able to analyze the using of tense in factual reports, and the second, the students able to identify some of informations that get from the text. Okay, now first, understanding factual report. Karena yang pertama adalah pengertian factual report. Ingat anak kami sekalian, di semester pertama kita telah belajar tentang report writing. Ya, report writing itu adalah masalah penulisan. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang teksnya dulu. Oke, lihat di sini, mendeskripsikan sesuatu, something yang berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah seperti fakta, data, contoh, ya, dan teori-teori pendukung, baik berbentuk lisan dan tulisan, yang bertujuan untuk menyajikan informasi secara transparan, benar, akurat, dan ilmiah. Itulah dia mengenai factual report. Nah, fungsi sosialnya factual report ini sebenarnya apa? Kenapa why we have to learn about the factual report gitu? Factual report itu berfungsi untuk to presentate, ya, mempresentasikan dalam bentuk seminar, promosi, workshop, diklat, laporan kinerja, laporan penelitian, dan lain-lain. Ya, itu adalah fungsi sosialnya daripada factual report. Jadi ini tadi berbeda dengan report writing. Kita nggak membahas tentang the writingnya dulu. Kita sekarang membahas tentang
teksnya, ya, bentuk daripada teksnya. Yang kedua, fungsi sosialnya apa lagi? Menjelaskan fakta tentang sesuatu, describe about something clearly. Fungsi utama dari factual report adalah menjelaskan fakta tentang suatu hal. Biasanya ia menjelaskan secara menyeluruh. Hal-hal yang dapat dijelaskan dengan factual report adalah yang berasal dari alam atau buatan manusia. Oke, good. Next. Ini adalah structure text, generic structure dari factual report. Yang pertama, general classification, klasifikasi umum. Oke. Yang kedua, description. Ingat, anak kami sekalian, structure textnya, generic structure-nya. Next, karakteristik factual report text. Nah, inilah yang poin yang penting untuk diingat bagi anak-anak kami sekalian tentang pelajaran kita pada video pertama ini. Apa itu karakteristik daripada factual report text? Yang pertama, lihat berisi fakta-fakta ilmiah yang ditulis dalam simple present tense. Bapak garis bawahi, ingat anak kami sekalian, fakta-fakta ilmiah yang ditulis dalam bentuk simple present tense. Artinya apa? Automatically you have to learning more about simple present tense. Jangan lupa tenses. Karena kemarin juga Bapak sudah jelaskan kepada anak kami sekalian, dari kelas 10 kita sudah mulai belajar tentang grammar tata bahasanya, sampai kelas 2 juga belajar tentang tenses. Nah, kita tidak boleh melupakan tenses di dalam berbahasa Inggris. Oke, kalau di dalam speaking kita tidak berpatokan kepada tenses yang ada atau aturan bahasa Inggris, it's okay, never mind. Tetapi di dalam penulisan, apalagi dia penulisan ilmiah, ya, penulisan yang fakta, itu kita tidak boleh lari dari ejaan atau tata bahasa Inggris yang baik dan sempurna. Itulah sebabnya di sini maka tertuliskan kalau karakteristik factual report text itu bentuknya simple present tense. Well, okay, next. Tidak menampilkan judul spesifik dan biasanya bersifat umum saja. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Kalau karakteristik factual report itu yang kedua, menampilkan judul spesifik, title, and biasanya bersifat umum saja. Oke? Maksudnya, anak-anak kami, siswa-siswi kami, kalau di dalam menulis karakteristik factual report ini, misalnya, kalau ingin berbicara tentang kucing, ya, talking about cat, oke, tidak boleh dituliskan dia misalnya Persian cat. Jadi kalau kita menulis tentang membuat reportnya itu teksnya Persian report itu sudah spesifik, oke. Tapi kalau kita buat misalnya hanya sebatas cat, kucing, inilah yang dikatakan dalam bersifat umum. Inilah maksud daripada poin kedua ini. Oke? Ya. Yang ketiga, menyajikan gambar, data statistik, diagram, atau peta untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dilakukan secara ilmiah. Nah, artinya apa? Di dalam factual reports itu, supaya anak-anak kami lebih paham lagi, tidak selamanya factual report itu hanya dari awal sampai terakhir itu berbentuk kalimat. Tidak. Kita boleh menggunakan data statistik. Kita boleh menggunakan gambar, using pictures, data, statistik data. Oke? Iya. Dan menggunakan kata benda umum, general nouns. Of course, anak-anak kami sekalian ya, di kelas 10 pun sudah belajar tentang general nouns. Oke, lihat. 5. Menggunakan kata kerja yang saling berhubungan, relating verbs.
Anak kami masih ingat dong tentang pelajaran kita masalah relating verb. Oke? 6. Terdiri dari sebuah objek ditambah objek tentang alam lainnya. Oke? 7. Menjelaskan kelompok atau aspek umum, bukan individu secara khusus. Lihat, menjelaskan kelompok umum, kelompok atau aspek umum, bukan individu secara khusus. Tolong, anak kamu sekalian, dianalisis dulu bentar, ya, supaya lebih paham lagi. Ke-8. Menggunakan conditional logical conjunction. Lagi-lagi kita temukan masalah ini. Di beberapa video sebelumnya juga, anak-anak kami sekalian, ini juga sudah kita bahas. Oke? Jadi artinya apa? Kalau poin nomor 8 ini, di dalam bentuk teks apapun, ya, teks apapun, ini tidak bisa terlupakan. Ini biasanya poin nomor 8 ini selalu ada apabila kita berbicara tentang teks. Oke? Iya. Next. Nah, anak-anak kami sekalian, di sini ada Bapak buat example dari factual reports. Nah, tolong ingat kembali, Bapak jelaskan lagi. Di awal tadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama kita tidak hanya belajar bagaimana cara menulis, tidak. Tapi di sini kita belajar untuk mengidentifikasi, ya, informasi yang terkandung di dalam sebuah teks yang berbentuk factual report. Oke? Nah, kalau kita berbicara di sini tentang mengidentifikasi informasi dari sebuah teks, oke? Ini dari segi reading, dari segi membaca, anak-anak sekalian. Berarti yang akan kita bicarakan di sini, what we have to talk is about the main idea at first. Oke? Jadi yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah sebenarnya, ya, bagaimana dalam menentukan sebuah ide utama dari teks. Ya, tadi di awal tujuan siswa-siswi diharapkan mampu menganalisis atau mengidentifikasi berbagai macam informasi yang terkandung di dalam teks berbentuk factual report, ya, secara tersurat dan tersirat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Dan di sini ada Bapak buatkan sebuah example dari factual report. Ya. Nah, dari teks ini Bapak sangat berharap sekali kepada anak-anak sekalian supaya bisa mengambil beberapa informasi dari teks sederhana seperti ini. Apa informasinya yang akan diambil? Apa yang perlu kita perhatikan di sini? Yang pertama, teks itu talking about what? Ya, this text talking about what? Teksnya itu berbicara tentang apa? Apa ide pokoknya? Apa gagasan utamanya? Nah, ini, ya. Yang kedua, oke, rincian struktur generik bahasanya bagaimana? Di situ. Ya, yang ketiga, ya, apa pesan yang bisa sebenarnya kita ambil dari sebuah teks? Apa pesan yang bisa kita ambil dari sebuah teks? Oke, ya. Jadi kepada seluruh anak kami, untuk membahas video pembelajaran kita kali ini, tolong kepada anak kami sekalian supaya membaca tujuan pembelajaran kita lebih dulu secara mendetail. Jangan asal dibaca. Karena kita keseringan mengatakan bahwa kita sudah membaca. Sebenarnya membaca itu artinya apa? Membaca artinya adalah memahami makna kalimat per kalimat atau teks
atau wacana. Jadi, video kita pada kali ini berbicara tentang teks, ya. Bapak ambil sampelnya dari factual text, factual report text. Oke. Jadi di sini siswa-siswi kami, Bapak harapkan mampu untuk menganalisis sebuah teks factual report. Analisis apa? Ketika nanti Bapak tanyakan, apa topik utama dari teks ini? Apa gagasan utama daripada teks ini? Oke? Di paragraf kedua, apa maksud daripada teks ini? Lihat anak kami sekalian, pada teks ini kita kembali. Nah, di sini, lihat, perhatikan kursor yang Bapak geser. Oke? Ini gold is a precious metal. Gold is used as ornaments or as money. Gold is found in many places but in a small supply. It is. Look. It is. Oke? Dengarkan. Kembali ke masalah tujuan pembelajaran tadi. Ada dua. Yang pertama, siswa-siswi mampu menganalisa. Oke? Makna yang terkandung di dalam teks. Yang kedua, siswa-siswi mampu mengidentifikasi, menganalisa teks secara kebahasaan. Secara kebahasaan. Jadi artinya apa? Berarti anak-anak kami juga harus paham kata per kata yang terkandung di dalam suatu teks. Misalnya ini. Lihat, Bapak kasih kursor dengan pelan. Ini ada kata it. Kalau secara kebahasaan, it di sini apa? Ya, apa it di sini? It ini adalah kata ganti benda. Oke? Kata ganti benda dari apa dia pada di sini? Daripada gold. Oke? It adalah kata ganti daripada gold. Paham? Oke, anak-anak sekalian. Itu tujuan pembelajaran kita yang kedua. Siswa-siswi mampu memahami teks dalam bentuk ketatabahasaan. Itulah salah satu contohnya. Kata ganti benda it menggantikan kata gold. Berarti pada teks yang ini, oke, pada teks ini gold itu sinonim dengan it. Pada teks ini, kenapa? Karena it itu adalah kata ganti daripada gold. Iya, begitu. Oke, next. Biasanya apa lagi sih Pak ketatabahasaan yang perlu harus kita pahami di dalam sebuah factual report? Yang pertama, ya, penggunaan kata per kata yang mungkin memiliki sinonim. Misalnya kalau di sini ada kata use. Oke? Anak kami sekalian harus bisa memahami apakah use ini memiliki sinonim kata. Oke? Nah, itu juga termasuk kepada pemahaman tata bahasa Inggris pada suatu teks. Ya? Oke. Misalnya lagi, ketatahbahasaan apa lagi yang akan kita perlu pelajari di sini? To drill for good, for gold, for example. To drill for gold. Apa sih maksudnya ini? Ada nggak penyampaian kata ini dengan bahasa yang lain, dengan kata yang lain di dalam bahasa Inggris? Ada. Jadi nanti untuk ujian yang akan datang nanti, ujian terakhir bagi anak kami sekalian, kadang-kadang dari teks seperti ini muncul soal-soal, ya, yang diperlukan analisis yang baik di dalam ketatabahasaan dari sebuah teks. Itulah tujuan ketiga kita mempelajari tentang teks ini. Ya, kalau nanti di USBN misalnya akan ada soal seperti ini tentang factual report, anak-anak kami bisa menjawab soal dengan mudah. Kenapa? Karena sudah memahaminya. Apa yang dipahami? Yang pertama, kalau factual reports itu, ya, secara
analisis teks, ya, yang perlu dianalisis di situ adalah apa? Yaitu tadi masalah ide utama, main idea. Oke, talking about what? Yang kedua, tentang apa? Menganalisis tentang tata bahasa yang dipakai di dalam factual report. Ya, dari mana kita tahu, Pak? Disinilah kita ketahui dari slide-slide yang telah Bapak buat sebelumnya. Contohnya ini, karakteristik factual report text. Begitu. Ini ada 8. Dari karakteristik yang 8 inilah nanti pedomanmu untuk menganalisis daripada teks factual report. Oke? Ya, Bapak harap anak-anak sekalian sudah bisa paham tentang pembahasan kita pada video ini yang membahas tentang factual report. Ingat tadi kembali anak-anak sekalian bahwa tujuan kita mempelajari ini sudah Bapak buat lebih detail lagi supaya tidak mengambang. Jadi tolong anak kami sekalian terus ikuti video-video kita, video-video pembelajaran kita bagi anak kami yang kelas 12. Karena anak kami sekalian yang kelas 12 waktunya sudah tidak begitu banyak lagi, mungkin hanya beberapa bulan lagi untuk hari terakhir yaitu di USBN. Jadi tolong ya Bapak tekankan sekali lagi pada anak kami sekalian, ikuti terus video-video pembelajaran kita bahasa Inggris supaya kita lebih mudah di dalam mengantisipasi nanti soal-soal yang akan datang di USBN. Oke, sekian, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.